Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Ini adalah sukacita bagi kami untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun melalui media, tapi selalu kami berdoa kiranya dengan sarana ini kita bisa ditolong bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali izinkan saya melanjutkan renungan saya yang berjudul Perjalanan Iman Orang Percaya. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu menginjak duri atau paku? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Apa yang terjadi, apa yang kita rasakan ketika kita menginjak duri atau paku? Pada waktu kita menginjak duri atau paku, pada waktu itu saraf tepi akan merespon, mengirimkan sebuah sinyal ke otak, lalu sinyal itu diteruskan ke seluruh tubuh kita. Diteruskan ke jaringan kulit dengan respon rasa sakit, diteruskan ke tangan dengan respon memegang kaki kita, diteruskan ke mulut kita dengan menyampaikan mungkin respon atau reaksi teriakan, lalu kemudian menyampaikan respon kepada kaki untuk mengangkat kaki kita sedemikian rupa, menyampaikan respon seluruh tubuh untuk berhenti untuk melangkah. Rasa sakit itu menyerap fokus perhatian seluruh tubuh kita kepada titik kecil di mana rasa sakit itu timbul. Bapak Ibu, perjalanan iman kita kadang-kadang akan terhenti, terhambat, terhilang fokusnya ketika kita mengalami rasa sakit. Entah itu muncul karena persoalan, entah itu muncul karena pergumulan, entah itu muncul karena permasalahan dan hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita terhenti karena energi kita terserap untuk memikirkan, untuk terdistraksi atau terganggu oleh rasa sakit itu. Nasihat firman Tuhan berkaitan dengan duri kesulitan kehidupan adalah nasihat yang ditujukan oleh orang-orang yang pada waktu itu juga mengalami kesulitan hidup. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 yang berkata seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Pada waktu jemaat yang menerima surat ini mengalami kesulitan hidup, fokus mereka teralihkan kepada rasa sakit, kepada pergumulan yang sedang mereka hadapi. Energi mereka habis karena satu titik persoalan itu. Tetapi dalam situasi itu, Rasul Petrus mengingatkan supaya mari kembali ke fokus dan kembali kepada titik yang seharusnya kita lihat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Fokus kita harus kembali kita arahkan sehingga kita akan terus maju. Memang mungkin ketika ada rasa sakit kita maju sambil tertatih, sambil pincang, sambil menahan rasa sakit. Tapi ketika kita mengarahkan pandangan kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk terus maju. Meskipun mungkin tidak seperti selayaknya kita sebelum menghadapi pergumulan. Pergumulan boleh ada, rasa sakit boleh menerpa kita, kesulitan kehidupan apapun penyebabnya, kadang-kadang memang datang dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu akan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita terus berusaha mengarahkan fokus kita kepada Yesus, melihat Yesus yang sudah terlebih dahulu menderita, bergumul, mengalami kesulitan, mengalami aniaya dan berbagai macam hal yang Dia tanggung untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh sekalipun ada tantangan, ada kesulitan kehidupan. Maju, terus maju, berjalan di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang baik, kami mengasihi Engkau. Terima kasih karena nasihat firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini menolong kami untuk terus maju di dalam Tuhan sekalipun ada pergumulan, hal-hal yang tidak mudah yang membuat kami merasa sakit, membuat kami merasa tidak nyaman, tapi biarlah kami melihat Yesus supaya kami terus maju karena Yesus meninggalkan teladan kesetiaan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan semua di dalam setiap hal yang mereka sedang gumuli. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.